Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khalifa Ilansari dengan NIM 251503004 ingin membawakan materi evaluasi obat-obatan mentah. Kita masuk ke pendahuluan. Evaluasi obat dilakukan untuk memastikan identitas suatu obat serta menentukan kualitas kemurniannya. Alasan perlunya evaluasi yaitu pertama, adanya variasi biokimia dalam obat, 2, pengaruh dari proses pengolahan dan cara penyimpanan, 3, upaya pencegahan terhadap pemalsuan dan substitusi. Manfaatnya dapat meningkat metode analitik, membantu dalam menentukan jadwal panen, teknik budidaya, stabilitas, senyawa aktif, dan juga kemurnian produk yang lebih baik. Metode utamanya yaitu pertama ada mikroskopis, 2 fisik, 3 kimia, 4 biologis, dan juga parameter organoleptik. Kita masuk ke evaluasi organoleptik, di mana merupakan metode analisis yang menggunakan organ sensori manusia. Parameternya sendiri meliputi warna, bau, rasa, ukuran, bentuk, tekstur, dan juga sentuhan. Contoh identifikasinya yaitu pembedaan spesies, di mana getah talc dapat dibedakan dari warna yang coklat dan bentuknya yang pecah-pecah. Rasa yaitu jahe dan capsicum yang memiliki rasa pedas yang khas, sementara gentian dan kirata terasa pahit. Dan juga morfologi itu bentuk cakram pada Nux vomica, bentuk kerucut pada aconit, dan juga bentuk kulit kayu manis. Kita masuk ke evaluasi mikroskopis, di mana evaluasi ini sangat penting untuk identifikasi awal herba, fragmen bubuk, serta deteksi pemalsu seperti serangga, kotoran hewan, atau jamur serta mengidentifikasi tumbuhan berdasarkan ciri-ciri jaringan yang khas. Setiap tumbuhan memiliki struktur jaringan yang khas, yang dapat ditujukan melalui studi susunan jaringan, dinding sel, konfigurasi ketika dipasang dengan benar dalam pewarna, reagen, dan juga media. Kita masuk ke penggunaan reagen pewarna, di mana lignin berwarna merah atau merah muda dengan bantuan tetesan fluoroklukinol dan juga asam klorida pekat. Yang 2, mucilagi atau lendir diwarnai warna merah muda dengan rutinom red. Yang ketiga itu ada pati dan hemiselulosa diwarnai warna biru dengan larutan iodium N/50. Untuk karakteristik histologis untuk identifikasi, fitur yang dipelajari meliputi dinding sel, lisi sel, butiran pati, kristal kalsium oksalat, trikoma, serat, dan juga pembuluh. Berikut ini contoh-contohnya. Kita masuk ke pengukuran linear mikroskopis, di mana teknik ini mencakup pengukuran ukuran butiran pati serta panjang dan lebar serat atau trikoma. Aplikasi identifikasinya yaitu diameter butiran pati yang membantu membedakan varietesnya. Yang kedua itu diameter butiran pati dan diameter serat floem digunakan untuk membedakan kulit kayu. Yang keempat itu ukuran stomata yang membedakannya dari spesies lainnya. Yang keempat itu ada pengukuran diameter yang membantu identifikasi pati komersial dan juga pendeteksian pati asing. Kita masuk ke konstanta daun, di mana parameter ini digunakan sebagai karakteristik tetap untuk identifikasi spesies terkait. Yang pertama kita masuk ke jumlah stomata. Yang dihitung itu adalah rata-rata jumlah stomata per milimeter persegi epidermis daun. Kita masuk ke indeks stomata SI, di mana presentasi jumlah stomata terhadap total sel epidermis dihitung dengan rumus stomata indeks SI S per E tambah X kali 100. S itu jumlah stomata, E itu jumlah sel epidermis. Kita masuk ke bilangan vein islet, di mana jumlah vein islet per milimeter persegi permukaan daun di antara tulang tengah dan tepi daun. Bilangan vein termination itu jumlah ujung pembuluh darah kecil yang bebas per milimeter persegi di permukaan daun. Yang ketiga itu ada rasio Palisade, di mana rata-rata jumlah sel Palisade di bawah di setiap sel epidermis. Kelebihannya, rasio ini dapat ditentukan bahkan menggunakan obat berbentuk bubuk. Kita masuk ke contoh perbandingan kuantitatif Sena, yaitu evaluasi mikroskopik memberikan angka pasti untuk membedakan spesies yang sangat mirip. Contohnya seperti yang sudah tertera. Selanjutnya kita masuk ke mikroskopi kuantitatif, di mana teknik ini penting untuk identifikasi bahan alam ketika metode kimia dan fisik tidak dapat diterapkan. Dengan prinsip kerjanya yaitu menentukan proporsi zat yang ada di bawah mikroskop menggunakan spora Lycopodium sebagai standar. Objek analisisnya yaitu
Digunakan pada bubuk dengan partikel yang jelas seperti butiran pati, sel selapis, atau jaringan yang luas atau panjangnya yang dapat diukur. Untuk deteksi pemalsuan, yaitu bahan pati yang dipalsukan ditentukan dengan menghitung jumlah butiran pati per miligram dan membandingkannya dengan jumlah standar pada bahan murni. Kita masuk ke rumus presentasi kemurnian metode Lycopodium, di mana presentasi kemurnian obat bubuk dapat dihitung dengan rumus berikut, di mana persen kemurnian sama dengan N kali W kali 94.000 kali 100 per S kali M kali P. Dengan keterangannya yaitu N jumlah struktur khas, W berat spora, S jumlah spora, M berat sampel miligram yang dihitung berdasarkan sampel yang dikeringkan pada suhu 180 derajat dengan P nilai konstanta. Selanjutnya itu evaluasi kimia, uji kualitatif, dan kuantitatif. Dengan ruang lingkup evaluasi kimia mencakup uji kimia kualitatif, uji kuantitatif, esai kimia, dan juga analisis instrumental. Dengan metode utamanya yaitu isolasi, pemurnian, identifikasi konstituen aktif berupa metode evaluasi kimia yang mendasar. Uji kimia kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi berbagai fitokonstituen seperti alkaloid, glikosida, dan tanin. Contoh identifikasinya yaitu tembaga asetat, uji Holpen dan Bowdoin, reagen Van Oort, uji Murexid, dan iodium. Kalau uji kimia kuantitatif itu berguna untuk mengevaluasi obat melalui perlakuan kimia seperti penentuan nilai asam, nilai penyabunan, nilai ester, dan nilai asetil. Kita masuk ke esai kimia dan analisis instrumenter. Esai kimia sendiri melibatkan penentuan kadar alkaloid, resin, minyak atsiri, glikosida, atau vitamin. Contoh kasusnya yaitu penentuan alkaloid pada herba belladonna, penentuan kadar strisin pada Nux vomica, penentuan kadar vitamin pada minyak hati ikat kot. Dengan signifikasi hasilnya yaitu hasil esai dapat menyimpulkan keberadaan obat inferior atau bermutu rendah, obat yang telah diperasarinya, atau substitusi total dengan bahan yang tidak berharga. Dengan analisis instrumentalnya digunakan untuk menganalisis kelompok kimia fitokonstituen melalui dua metode. Yang pertama metode kromatografi meliputi kromatografi kertas, TLC, GC, HPLC, dan juga HPTLC. Yang kedua itu ada metode spektroskopi meliputi spektroskopi UV visible, IR atau inframerah, massa, dan juga NMR atau resonansi magnetik inti. Selanjutnya itu ada evaluasi fisika bagian 1, di mana parameter fisiknya digunakan untuk menentukan kelarutan, berat jenis, rotasi optik, indeks bias, dan titik leleh. Kelarutannya itu sangat berguna untuk pemeriksaan minyak oleoresin, contohnya kelarutan minyak jarak dalam alkohol 90%. Rotasi optiknya itu mengukur kemampuan zat aktif secara optis untuk memutar cahaya terpolarisasi. Untuk indeks biasnya yaitu untuk perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa terhadap material yang digunakan sebagai parameter evaluasi minyak. Selanjutnya itu ada evaluasi fisika bagian 2, titik leleh dan juga kadar air. Titik leleh, konstituen tanaman memiliki titik leleh yang tajam dan konstan. Contohnya itu bewax 62-65 derajat Celcius dan agar 85 derajat Celcius. Kadar air atau moisture content itu kelembapan yang tinggi memicu dekomposisi kimia atau pertumbuhan mikroba. Metodenya itu pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius hingga mencapai berat konstan. Batas maksimalnya yaitu digitalis tidak boleh lebih dari 5% WNW dan ergot tidak boleh lebih dari 8% WNW. Selanjutnya itu ada nilai abu dan nilai ekstraktif. Nilai abu itu untuk mendeteksi adanya pasir, tanah, atau bahan mineral lainnya. Abu yang tidak larut asam itu lebih efektif mendeteksi material bumi, seperti tanah pada akar dan rizoma dibandingkan abu total. Nilai ekstraktifnya itu untuk mengukur jumlah konstituen kimia yang larut dalam pelarut tertentu. Water soluble itu digunakan untuk glikosida, tanin, mucilage. Alkohol soluble digunakan untuk resin dan tanin, ether soluble digunakan untuk minyak atsiri dan lemak. Selanjutnya itu ada evaluasi biologis atau bioassay.
Digunakan ketika metode fisik dan kimia tidak dapat menentukan potensi atau aktivitas farmakologi secara memuaskan, dengan karakteristik cenderung lebih memakan waktu dan mahal, namun krusial untuk mengetahui efek biologi sebenarnya. Dengan metode dan hewan ujinya seperti glukosida digitalis diuji pada burung merpati untuk mengamati efek letal. Yang kedua itu efek ergot diuji pada jengger ayam atau uterus kelinci. Yang ketiga itu ada esai mikrobiologi menggunakan bakteri ragi atau jamur untuk mengidentifikasi obat antimikroba dan juga vitamin. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.